Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Materi kita pada hari ini adalah mengenai sistem gerak pasif ya. Yang sebelumnya materinya mengenai sistem gerak aktif. Perhatikan materi yang saya berikan dan nanti akan ada latihan soal. Ya, alat gerak pasif manusia berupa tulang rawan dan tulang keras. Semua tulang bersama-sama menyusun rangka, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Tulang yang menyusun rangka dihubungkan dengan sendi. Ya, fungsi tulang yaitu sangat berguna bagi manusia. Yang pertama, sebagai alat gerak bersama dengan otot. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot, sebagai pelindung organ lunak dan vital, tempat memproduksi sel-sel darah, kemudian tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. Kemudian berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang rawan atau kartilago terdiri atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, serabut kolagen, dan matriks. Kemudian sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal-bakal sel-sel tulang rawan yaitu kondroblas. Kemudian berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tulang rawan hialin. Itu mempunyai serabut tersebar dalam anyaman yang halus dan rapat. Tulang rawan hialin terdapat di ujung-ujung tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Kemudian yang kedua, tulang rawan elastis. Susunan sel dan matriksnya mirip tulang rawan hialin, tetapi tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin. Kemudian tulang rawan elastis terdapat di daun telinga, laring, dan epiglotis. Kemudian yang terakhir, tulang rawan fibrosa, yaitu matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan. Tulang rawan fibrosa terdapat di cakram antar tulang belakang dan simfisis pubis atau pertautan tulang kemaluan. Ya, tulang keras atau osteon. Berdasarkan matriksnya, tulang keras dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak, matrik tersusun rapat dan padat, mengandung senyawa kapur dan fosfat. Pada tulang ini, sel-sel tulang tersusun membentuk suatu sistem yang disebut sistem Havers. Di bagian tengah tulang terdapat saluran yang berisi pembuluh darah, yaitu pembuluh limfe dan saraf, dan di sekeliling saluran terdapat lapisan sel tulang yang tersusun konsentris. Contohnya tulang pipa. Kemudian yang kedua, tulang spons, yaitu matriks berongga tersusun atas anyaman trabeculae, yaitu semacam pecahan genting, yang pipi dan mengandung serabut kolagen. Rongga-rongga yang ada pada tulang spons diisi oleh jaringan. Ya, berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, misalnya tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Kemudian tulang pipih, misalnya tulang usus, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu tulang pendek, misalnya tulang tangan, tulang pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Ya, selanjutnya pembentukan tulang atau osifikasi adalah proses pembentukan tulang keras dari tulang rawan atau kartilago. Ada 2 jenis osifikasi, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Tulang keras dapat membentuk baik melalui proses osifikasi intramembran, osifikasi endokondral, atau kombinasi keduanya. Ya, proses pembentukan tulang. Jaringan embrional atau mesenkim membentuk tulang rawan sebagai rangka awal. Tulang rawan tersebut berongga dan menghasilkan sel induk tulang atau osteoblas. Osteoblas kemudian membentuk sel-sel tulang. Tulang menghasilkan matrik tulang yang di dalamnya diendapkan garam-garam kalsium dan fosfor sehingga tulang menjadi keras. Ya, berikut proses pembentukan tulang, gambar-gambarnya atau osifikasinya ya. Yang pertama tulang rawan, lambat laun mengeras menjadi tulang sejati atau tulang keras. Nanti akan terbentuk pembuluh darah ya pada tulang rawan tadi yang sebelumnya hanya tulang rawan saja. Kemudian membentuk sumsum kuning tulang. Selanjutnya tulang rawan tadi, selanjutnya langkah yang ketiga membentuk tulang keras yang sedang tumbuh. Tulang rawan yang sedang tumbuh tersebut akan tumbuh menjadi tulang keras.